Luka di balik darah. Dendam sang anak. Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak, Arya, yang hidup dalam bayang-bayang ketidakadilan dan pengkhianatan oleh orang tuanya. Sejak kecil, Arya selalu merasakan kesulitan dan penderitaan dalam keluarganya. Ibunya, yang selalu berjuang demi keluarga, harus menahan derita karena pengabaian dan kekejaman suaminya, yang tak lain adalah ayah kandung Arya. Namun, ketika Arya mulai dewasa dan semakin memahami keadaan keluarganya, dia mulai menyadari bahwa ayahnya, Rendra, tak hanya kejam terhadap ibunya, tetapi juga memiliki banyak rahasia kelam yang disembunyikan dari dunia luar. Ternyata, pengabaian dan kekerasan yang ia alami selama ini hanyalah sebagian kecil dari kenyataan yang lebih besar. Ayahnya terlibat dalam perbuatan keji yang merugikan banyak orang. Saat Arya memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam, dia menemukan sebuah kebenaran yang menghancurkan hatinya. Ayahnya telah mengorbankan ibunya demi kepentingan pribadi dan telah membuat keputusan-keputusan yang merusak hidupnya serta banyak orang lainnya. Kebenaran ini menjadi titik balik bagi Arya, yang merasa bahwa dia telah dibohongi dan dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Dengan penuh tekad, Arya memulai perjalanan balas dendam yang tak hanya menyasar ayahnya, tetapi juga ibu yang tidak berdaya. Dendamnya tak hanya berakar pada kemarahan, tetapi pada rasa sakit yang mendalam akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Setiap langkah yang diambil Arya membawa konsekuensi, tetapi ia merasa bahwa ini adalah jalan untuk memulihkan harga diri dan menghentikan penderitaan yang telah diwariskan oleh orang tuanya. Namun, di balik setiap luka yang ditorehkan, Arya mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah balas dendam benar-benar bisa menyembuhkan luka lama? Apakah kebenaran yang ia temukan akan memberikan kebahagiaan, atau justru semakin menguatkan kebencian yang ada dalam hatinya? Luka di balik darah. Dendam sang anak adalah kisah yang menggugah tentang pengkhianatan, kekuatan untuk bangkit dari penderitaan, dan pilihan antara keadilan dan pembalasan yang mengubah kehidupan. Jika kalian suka dengan cerita ini, pastikan untuk klik like, beri komentar, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Titik balik yang terlambat. Pagi itu, langit cerah tanpa awan, namun hati Arya terasa seberat batu. Ia berdiri di depan pintu rumah yang sudah lama ditinggalkan. Rumah yang dulu pernah penuh tawa dan kebahagiaan, kini terasa seperti kuburan yang mencekam. Sejak kecil, Arya selalu merasa ada yang salah dalam keluarganya. Ibunya, Lestari, selalu tampak kelelahan, sementara ayahnya, Rendra, lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, seakan menghindari keluarga yang ia ciptakan sendiri. Namun, hari ini, semua rasa penasaran yang dipendam Arya sejak kecil mulai mengarah pada sebuah kebenaran yang tak terelakkan. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh orang tuanya, sesuatu yang lebih gelap dari sekadar ketidakharmonisan keluarga. Arya bisa merasakannya. Kebenaran itu seperti bom waktu yang siap meledak, dan Arya tahu, sudah saatnya ia menemui itu. "Ibu, aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi," gumam Arya pelan, menatap rumah yang penuh kenangan pahit. Di dalam rumah itu, ibunya sedang duduk di ruang tamu, wajahnya pucat dan mata yang tampak lelah seakan tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Arya tahu ibunya tidak akan mengungkapkan apapun tanpa ada dorongan yang kuat. Ibunya selalu pendiam,
menahan semua beban hidup tanpa pernah sedikit pun mengeluh. Tapi kali ini, Arya tidak bisa lagi membiarkannya. Ia harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, apa yang membuat ibunya selalu terperangkap dalam kesedihan yang tak berujung. "Ibu, ada sesuatu yang harus aku tahu. Tolong beritahu aku berhak tahu," ucap Arya tegas, meski suaranya sedikit bergetar. Lestari menatap anaknya dengan tatapan kosong, seakan mengukur apakah ia siap menerima kenyataan yang telah lama ia sembunyikan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, akhirnya Lestari menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, "Arya, ayahmu bukan orang yang kamu pikirkan. Semua yang kau lihat selama ini hanyalah bagian dari kebohongan besar." Arya terdiam. Ada ribuan pertanyaan yang mengguncang kepalanya. Ayah yang selalu ia puja, yang selalu ia anggap sebagai sosok yang tegar dan kuat, ternyata hanyalah bagian dari kebohongan yang lebih besar. Apa yang telah ia lakukan pada ibunya? Apa yang telah ia sembunyikan selama ini? Arya merasa seperti dunia yang selama ini ia kenal runtuh seketika. Segalanya terasa kabur dan gelap, seolah-olah semua kenangan manis yang ia miliki bersama ayahnya kini menjadi ilusi semata. Dengan tangan gemetar, Arya mengambil sebuah foto tua dari meja di samping ibunya. Foto itu memperlihatkan sosok ayahnya yang tersenyum lebar, memeluk ibunya yang tampak muda dan penuh kebahagiaan. Namun, kini, senyum itu terasa palsu, seperti sebuah topeng yang menutupi segala kebohongan yang ada di baliknya. Dia tidak mencintai ibu, kan? Tanya Arya perlahan, matanya mulai berkaca-kaca. Lestari terdiam, air mata mulai mengalir di pipinya. "Tidak, Arya, aku sangat mencintainya. Tapi dia tidak pernah mencintaiku. Semua yang kita jalani hanyalah untuk kepentingannya sendiri." Lestari melanjutkan ceritanya, mengungkapkan pengkhianatan demi pengkhianatan yang dilakukan Rendra selama bertahun-tahun. Bagaimana ayahnya selalu memilih ambisi dan kekuasaan daripada keluarga. Bagaimana ia tega mengabaikan dan bahkan menyakiti ibunya secara emosional, dengan alasan yang sulit dimengerti. Arya mendengarkan dengan hati yang hancur, merasa semua perasaan yang ia miliki tentang ayahnya runtuh begitu saja. Namun, saat cerita itu berakhir, Arya merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia cari tahu. Ia tidak bisa berhenti di sini. Perasaan terluka dan kecewa itu menjadi bahan bakar dalam dirinya untuk mencari kebenaran lebih dalam. "Ibu, aku akan mencari tahu semuanya. Aku akan membuatnya bertanggung jawab atas semua ini," kata Arya, suaranya dipenuhi tekad. Lestari menatap anaknya dengan cemas. "Arya, kau belum siap untuk itu. Ayahmu bukan orang biasa. Dia..." "Aku tidak peduli," potong Arya dengan tegas. "Aku harus tahu mengapa dia bisa begitu kejam pada ibu, dan mengapa ia meninggalkan kami tanpa perasaan. Jika aku harus berhadapan langsung dengannya, aku akan melakukannya." Lestari menatapnya, takut dengan apa yang bisa terjadi pada anaknya. Tetapi di satu sisi, ia merasa bangga karena Arya akhirnya berani menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Arya meninggalkan rumah itu dengan perasaan yang tak terungkapkan, tekad yang menggebu, dan rasa sakit yang semakin dalam. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan membawa banyak konflik dan mungkin akan menghancurkan hatinya. Namun ia tidak bisa berhenti.
Ada satu tujuan yang harus ia capai, keadilan. Tidak hanya untuk ibunya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Arya memulai langkah pertamanya. Sebuah perjalanan yang penuh dengan kebohongan, pengkhianatan, dan kebenaran yang akan menghantam hidupnya. Sebuah perjalanan yang tak akan mudah, tetapi ia harus melaluinya, karena dendamnya kini bukan hanya tentang balas sakit hati, melainkan tentang mencari jawaban atas luka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Jejak yang terlupakan. Langkah Arya terhenti di depan sebuah gedung tua yang tampak sepi. Gedung itu adalah tempat terakhir yang ia duga bisa menyimpan petunjuk yang ia cari. Tempat ini pernah menjadi saksi bisu perjalanan hidup ayahnya, Rendra, sebelum ia menjadi sosok yang tak dikenal oleh keluarganya. Selama bertahun-tahun, Arya hanya mendengar nama tempat ini dari ibunya, yang selalu menghindari untuk bercerita lebih banyak tentang apa yang terjadi di sini. Namun kini, gedung ini menjadi titik fokus pencariannya. Dengan penuh tekad, Arya melangkah memasuki ruangannya. Di dalamnya, hanya ada lorong gelap dengan beberapa pintu yang tertutup rapat. Semua ruangan tampak usang dan dibiarkan terbengkalai. Namun Arya tahu bahwa di balik ketuaan gedung ini, ada sesuatu yang berharga yang harus ia temukan. Ia mencoba membuka setiap pintu, namun semuanya terkunci rapat. Hanya ada satu ruangan yang tersisa, ruangan di ujung lorong, yang pintunya sedikit terbuka. Tanpa ragu, Arya berjalan menuju ruangan itu. Saat ia membuka pintu, ia merasa ada angin dingin menyapu wajahnya. Ruangan itu gelap. Hanya ada sedikit cahaya yang masuk melalui celah-celah jendela yang sudah buram. Namun, di dalam kegelapan, Arya melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah meja kerja yang penuh dengan dokumen-dokumen tua dan foto-foto yang tampaknya sudah usang. Arya mendekat dan mulai membuka satu persatu dokumen itu. Ternyata, dokumen-dokumen tersebut berisi tentang berbagai transaksi bisnis yang dilakukan oleh ayahnya. Bisnis-bisnis yang tampaknya tidak jelas asal-usulnya, dan sebagian besar berhubungan dengan pengusaha-pengusaha yang tidak dikenal oleh Arya. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah sebuah foto yang terjatuh dari tumpukan dokumen itu. Sebuah foto lama yang menunjukkan ayahnya, Rendra, sedang bersama seorang pria yang tampaknya sangat dekat dengannya. Mereka tersenyum lebar, seolah menjadi sahabat dekat. Namun, di balik foto itu, ada sesuatu yang membuat Arya terhenyak. Di belakang foto tertulis sebuah nama yang tidak asing baginya, Vino. Nama itu membuat Arya terdiam sejenak. Ia ingat, ibunya pernah menyebutkan nama itu sekali, dalam percakapan yang tampaknya tidak terlalu penting. Vino adalah nama yang sering muncul dalam cerita-cerita lama, tetapi ibunya selalu berusaha menghindari pembahasan lebih lanjut. Nama itu kini menjadi kunci yang membuka tabir misteri yang selama ini ia rasakan. Arya segera meraih foto tersebut dan memeriksa lebih lanjut. Foto itu jelas menunjukkan bahwa ayahnya terlibat dalam hubungan yang sangat erat dengan Vino, bahkan lebih dari sekadar hubungan bisnis. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik foto itu, dan Arya merasa bahwa Vino mungkin mengetahui lebih banyak tentang pengkhianatan yang dilakukan ayahnya terhadap ibunya. Dengan hati yang penuh gejolak, Arya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Vino. Jika pria itu memiliki kaitan dengan ayahnya, maka mungkin dia adalah orang yang bisa memberikan jawaban yang Arya butuhkan. Arya tahu bahwa pencarian ini akan membawa risikonya sendiri, tetapi ia tidak peduli lagi.
Pencarian akan kebenaran telah dimulai, dan ia harus menghadapi apapun yang datang. Siapapun kamu, Vino, aku akan menemukanmu, bisik Arya dalam hati, menyimpan foto itu rapat-rapat di dalam tasnya. Dengan tekad yang semakin kuat, Arya meninggalkan gedung itu, berusaha untuk menenangkan pikirannya. Namun, saat melangkah keluar, ia merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah perasaan yang mengganggu dan sulit diungkapkan. Arya tahu, perjalanan ini tidak hanya akan mengungkapkan kebenaran tentang ayahnya, tetapi juga akan membuka luka-luka lama yang mungkin tidak akan pernah bisa ia sembuhkan. Di luar gedung, udara malam terasa lebih dingin, seolah menyambutnya dengan peringatan akan perjalanan panjang yang menantinya. Namun, Arya tidak mundur. Ia tahu bahwa dalam kegelapan ini, ada cahaya yang harus ia temukan, dan cahaya itu akan membimbingnya menuju jawaban yang selama ini ia cari. Saat Arya melanjutkan langkahnya, bayangan masa lalu muncul kembali. Wajah ayahnya yang dulu ia kagumi, kini terasa seperti bayangan asing yang penuh dengan kebohongan. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Arya siap untuk melangkah lebih jauh ke dalam dunia yang lebih gelap, tempat di mana kebenaran yang mengejutkan dan tak terduga akan terungkap. Dan Vino, pria itu, yang kini menjadi kunci untuk membuka semua misteri, akan menjadi tantangan terbesar yang pernah Arya hadapi. Pencarian yang tak terduga. Arya berjalan keluar dari gedung tua dengan langkah cepat. Di tangannya, foto usang yang menunjukkan ayahnya bersama seorang pria bernama Vino, mengunci hatinya dengan pertanyaan yang semakin mendalam. Foto itu bukan hanya potongan sejarah, melainkan kunci yang membukakan sebuah dunia yang sebelumnya tersembunyi, dunia yang kini harus ia masuki untuk mengungkap kebenaran. Namun, apa yang sebenarnya akan ia temukan? Apakah jawaban yang ia cari akan membawa keadilan, atau malah membuka luka lama yang lebih dalam? Saat ia melangkah melewati jalanan yang mulai gelap, pikirannya terus berputar. Nama Vino terus terngiang di kepalanya. Siapa dia sebenarnya? Apa hubungan Vino dengan ayahnya? Dan kenapa ibunya begitu berhati-hati saat menyebut nama itu? Semua pertanyaan itu kini membebani pikiran Arya. Tapi satu hal yang pasti, perjalanan ini akan mengungkap lebih banyak daripada yang ia harapkan. Arya memutuskan untuk menuju rumah lama ayahnya. Rumah yang dulu ia anggap sebagai tempat yang penuh dengan kenangan indah. Tempat di mana ia dibesarkan. Tempat di mana ayahnya menjadi sosok pahlawan baginya. Namun, kini, rumah itu terasa lebih asing. Setiap sudutnya seolah mengingatkan Arya pada kebohongan yang telah lama disembunyikan. Pintu utama yang dulu selalu terbuka lebar kini tertutup rapat, memberi kesan seakan-akan dunia ini ingin menjaga jarak darinya. Ia mengetuk pintu dan menunggu sejenak. Tidak lama, suara langkah kaki terdengar di dalam. Seorang wanita parubaya membuka pintu dengan ragu. Wajahnya tampak familiar. Salah satu teman lama ibunya, yang dulu sering datang ke rumah mereka. Arya. Wanita itu tampak terkejut. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah sudah lama kamu pergi? Arya terpaksa memaksakan senyum. Aku hanya ingin melihat-lihat rumah lama ini. Aku sedang mencari sesuatu. Wanita itu terlihat ragu, namun akhirnya memberi jalan pada Arya untuk masuk. Begitu melangkah ke dalam, suasana rumah itu terasa lebih sunyi dari yang ia bayangkan. Semua benda di sekitar,
dari perabotan hingga lukisan di dinding, seolah menyimpan kenangan yang tak ingin dilepaskan. Di ruang tamu, sebuah foto besar ayahnya tampak menggantung di dinding. Arya menatap foto itu dengan hati yang berat. Ayahnya, yang kini ia tahu memiliki rahasia kelam, masih tampak seperti sosok yang kuat dan terhormat. Namun, segala sesuatu yang ia ketahui tentang ayahnya mulai berguguran, tergerus oleh kebenaran yang semakin ia gali. "Sebenarnya, apa yang kamu cari, Arya?" tanya wanita itu dengan suara pelan, menatap Arya dengan tajam. "Kamu tidak datang hanya untuk melihat rumah ini, kan?" Arya menarik napas panjang, menyadari bahwa ia tak bisa lagi menutupi tujuannya. "Aku sedang mencari tahu tentang Vino. Apa kamu tahu siapa dia?" Wanita itu terdiam sejenak, matanya menyipit. "Vino? Kenapa kamu menanyakan tentang dia?" Suaranya terdengar penuh kewaspadaan. Arya menatap wanita itu dengan penuh keyakinan. "Dia ada dalam foto ini, bersama ayahku." Ia menunjukkan foto yang ia temukan di gedung tua tadi. Mata wanita itu terbelalak seketika. Wajahnya berubah pucat. Ia tampak kaget, namun cepat-cepat menyembunyikan reaksi itu. "Vino adalah nama yang sebaiknya kamu lupakan, Arya," wanita itu berkata, suaranya kini lebih tegas. "Kamu tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Ada hal-hal yang lebih baik tidak kamu ketahui." Namun, Arya tidak mudah dipengaruhi. "Aku harus tahu. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Apa hubungannya dengan ayahku? Dan kenapa ibuku tidak pernah ingin membicarakan dia?" Wanita itu terdiam, seakan mempertimbangkan sesuatu. Akhirnya, ia duduk di kursi dan menatap Arya dengan serius. "Baiklah. Kalau kamu benar-benar ingin tahu, aku akan memberitahumu sedikit. Tapi kamu harus siap dengan apa yang akan kamu dengar." Arya duduk di seberang wanita itu, matanya tak pernah lepas dari wajahnya. "Aku siap." Wanita itu menghela napas panjang, seolah-olah mengumpulkan kekuatan untuk mengungkapkan rahasia yang telah lama terkubur. "Vino bukan hanya sekedar teman bisnis ayahmu. Dia adalah orang yang sangat berpengaruh dalam hidup ayahmu. Lebih dari yang kamu bayangkan." Arya mendengarkan dengan seksama. "Apa maksudnya? Apa yang mereka lakukan bersama?" Wanita itu menunduk, dan untuk sejenak, Arya merasa ada ketegangan yang meliputi ruangan itu. "Vino memiliki banyak pengaruh dalam kehidupan ayahmu. Mereka berdua terlibat dalam banyak bisnis gelap, yang bahkan ibumu tidak tahu. Ada banyak hal yang dilakukan ayahmu untuk menutupi kenyataan dari kita semua. Dan Vino, dia bukan hanya seorang mitra bisnis." Arya merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Apa maksudmu? Apa hubungan mereka lebih dari sekedar bisnis?" Wanita itu mengangkat wajahnya, matanya penuh dengan kesedihan. "Ayahmu dan Vino memiliki hubungan yang sangat kompleks, Arya. Mereka terlibat dalam banyak hal yang tidak bisa dibenarkan. Dan kamu harus tahu, kadang-kadang rahasia itu datang dengan harga yang sangat tinggi." Sebuah perasaan dingin menyelimuti tubuh Arya. Setiap kata yang diucapkan wanita itu seperti potongan teka-teki yang perlahan-lahan mulai membentuk gambaran mengerikan. Jadi, selama ini,
Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah ini. Suara Arya serak, terasa berat di tenggorokannya. Wanita itu mengangguk perlahan. Ya, dan sekarang kamu tahu bahwa pencarianmu baru saja dimulai. Tapi ingat, Arya, ada banyak bahaya yang akan datang seiring dengan kebenaran yang kamu cari. Dan ketika kamu mengetahui semua ini, tidak ada jalan kembali. Arya menatap wanita itu, hatinya dipenuhi kebingungan dan kemarahan. Namun, satu hal yang pasti, apapun yang terjadi, ia tidak akan berhenti. Pencarian ini adalah tentang lebih dari sekedar ayahnya, lebih dari sekedar Vino. Ini adalah tentang kebenaran yang sudah lama tersembunyi, dan Arya siap menghadapi segala konsekuensinya. Jejak langkah yang terlupakan. Malam itu, Arya duduk di ruang tamu rumahnya, memegang foto usang yang ia temukan di tangan wanita yang memberikan informasi itu. Foto itu, yang kini terlihat semakin kabur dan usang, bukan hanya menunjukkan ayahnya bersama Vino, tetapi juga ada seorang pria lain yang wajahnya samar, seolah-olah sengaja disembunyikan. Arya menatap foto itu dengan cemas, merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terpendam di dalamnya. Kata-kata wanita itu masih terngiang di benaknya. Pencarianmu baru saja dimulai. Tapi ingat, Arya, ada banyak bahaya yang akan datang seiring dengan kebenaran yang kamu cari. Setiap kali dia mengingatnya, jantungnya berdegup lebih cepat. Bahaya apa yang sedang menunggunya? Dan, apakah dia sudah siap menghadapi kenyataan pahit yang mungkin segera terungkap? Arya memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi tentang Vino. Ia mengingat saat wanita itu mengatakan bahwa Vino bukan sekadar mitra bisnis ayahnya. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan secara langsung. Penasaran, ia membuka laptop di hadapannya dan mulai mencari segala sesuatu yang berkaitan dengan nama Vino. Ternyata, nama itu bukanlah nama yang asing di dunia bisnis. Vino adalah seorang pengusaha sukses yang dikenal memiliki jaringan bisnis yang luas di luar negeri. Namun, meskipun memiliki kekayaan dan pengaruh besar, nama Vino selalu dibalut dengan kabar-kabar yang gelap dan samar. Setelah beberapa jam mencari informasi, Arya menemukan sebuah artikel yang cukup mencuri perhatiannya. Artikel itu mencatat bahwa Vino pernah terlibat dalam beberapa kasus hukum yang terkait dengan bisnis ilegal. Ada juga kabar bahwa beberapa orang yang berhubungan dengannya hilang secara misterius. Arya merasa cemas, namun rasa penasarannya jauh lebih kuat. Ini bukan hanya tentang bisnis, ini lebih dari itu. Ini tentang ayahnya. Ini tentang mengungkapkan sesuatu yang telah lama tersembunyi di balik dinding-dinding yang begitu kokoh. Keputusan Arya pun bulat. Ia memutuskan untuk mengunjungi salah satu lokasi yang pernah disebutkan dalam artikel itu. Sebuah gudang tua yang terletak di pinggiran kota, yang menurut informasi, pernah menjadi tempat pertemuan antara ayahnya dan Vino. Walaupun ia merasa sedikit takut, tetapi rasa ingin tahu Arya lebih besar daripada ketakutannya. Ia harus tahu lebih banyak, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan rasa nyaman yang pernah ia miliki. Keesokan harinya, setelah menyelipkan foto itu di dalam tas, Arya bergegas pergi ke lokasi yang disebutkan. Gudang itu terletak di daerah yang tampaknya sudah lama ditinggalkan, di ujung kota yang kumuh. Begitu tiba di sana, Arya merasa ada sesuatu yang aneh. Suasana di sekitar tempat itu terasa begitu sunyi, hampir seperti dunia ini mengabaikan tempat itu.
Gedung tua yang megah namun kusam itu tampak seakan menyembunyikan ribuan kisah yang telah terlupakan. Arya mendekati pintu gudang yang sudah reot. Terdengar suara kunci berderit saat ia memutar pegangan pintu. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apa yang akan ia temui di dalam sana, tetapi ia terus maju. Begitu langkah pertamanya menginjak lantai kayu yang berderit, sekelilingnya terasa semakin gelap, hanya diterangi oleh cahaya matahari yang sedikit menembus melalui celah-celah dinding yang rapuh. Di dalam gudang itu, Arya menemukan banyak tumpukan barang-barang lama dan berdebu yang sepertinya tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Matanya berkeliling, mencari petunjuk apapun yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di tempat ini. Namun, seiring ia melangkah lebih dalam, ia merasa semakin tidak nyaman. Tiba-tiba, sebuah suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Arya berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun. Nafasnya terasa berat. Ia melangkah lebih jauh, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Di salah satu sudut gudang, Arya menemukan sebuah meja tua yang tampak tertutup dengan berbagai tumpukan kertas dan dokumen. Ia mendekati meja itu dan mulai membuka tumpukan kertas yang ada di sana. Dalam hitungan detik, Arya merasa jantungnya hampir berhenti. Di tengah-tengah dokumen itu, ia menemukan surat-surat yang merujuk pada transaksi besar, bisnis gelap, dan bahkan ancaman yang ditujukan kepada beberapa orang yang berani melawan Vino. Salah satu surat itu bahkan menyebutkan nama ayah Arya secara jelas. Setiap kata yang tertulis semakin membebani pikirannya. Ayahnya tidak hanya terlibat dalam bisnis ilegal, tapi ia juga sepertinya pernah terperangkap dalam permainan yang jauh lebih besar dari yang Arya bisa bayangkan. Seketika, Arya merasa sangat bingung. Apa yang sedang ia hadapi? Semakin banyak informasi yang ia temui, semakin banyak lapisan rahasia yang muncul, dan itu semakin memperburuk keadaan. Arya menutup surat-surat itu dengan cepat dan melihat sekitar gudang dengan cemas. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Rasa takut mulai merayapi dirinya. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari arah pintu belakang gudang. Arya terkejut, dan dengan cepat, ia berlari ke sudut gelap, berusaha bersembunyi. Jantungnya berdegup kencang. Dia tak tahu siapa yang baru saja masuk, tetapi yang pasti, ia tidak ingin terlibat lebih jauh dengan orang-orang yang ada di dalam gedung ini. Seiring detik berlalu, dua sosok muncul dari balik pintu. Arya menahan napas, mencoba tidak bergerak. Wajah mereka tampak samar, namun satu hal yang ia pastikan, mereka mengenakan pakaian gelap dan terlihat seperti orang yang biasa berurusan dengan bisnis-bisnis tersembunyi. Mereka berdua berjalan menuju meja tempat Arya menemukan surat-surat tadi. Dengan hati-hati, Arya mengintip dari balik sudut, berharap mereka tidak melihatnya. Tanpa diduga, salah satu dari mereka mengambil surat-surat itu dan dengan tergesa-gesa meninggalkan ruangan. Arya merasa ada sesuatu yang sangat penting yang sedang dibawa pergi, dan ia tahu ia harus bertindak cepat. Tanpa berpikir panjang, ia mengikuti mereka keluar dari gudang, berusaha tidak membuat suara. Langkah-langkah Arya semakin cepat. Ia merasa seperti sedang berada dalam permainan berbahaya, dan kali ini, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Mencari kebenaran dalam kegelapan. Arya melangkah cepat, menyusuri jalanan sepi yang mengarah ke lorong-lorong gelap di belakang gudang. Suara langkahnya terasa berat di telinga,
Namun ia tak bisa berhenti. Keringat dingin mengalir di sepanjang pelipisnya. Ia berusaha menjaga jarak, memastikan bahwa orang-orang yang baru saja ia lihat di dalam gudang itu tidak menyadari kehadirannya. Jantungnya berdetak cepat, mencocokkan irama langkah kaki yang semakin melambat saat ia semakin dekat dengan mereka. Namun, pikirannya tak bisa lepas dari apa yang baru saja ia temui di dalam gudang. Surat-surat yang merujuk pada nama ayahnya, bisnis gelap, dan ancaman yang mengintai. Arya merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tak ia pahami sepenuhnya. Setiap langkah yang diambilnya menuju kebenaran. Namun ia juga tahu bahwa semakin dekat ia dengan kebenaran, semakin dalam ia terjerat dalam dunia yang penuh bahaya. Pintu gerbang gudang sudah terlihat di kejauhan. Namun, tak ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya. Arya menoleh sekali lagi untuk memastikan bahwa ia tidak tertinggal. Ketegangan semakin terasa, dan ia merasa seolah-olah ada mata-mata yang mengintainya dari setiap sudut. Mengambil napas panjang, Arya terus melangkah. Saat ia hendak berbelok di sudut jalan, suara langkah yang familiar kembali terdengar. Sosok itu muncul dari balik bayangan. Arya. Suara itu memanggil dengan penuh kekhawatiran. Arya membeku sejenak, kemudian berbalik. Sosok yang memanggilnya adalah Kamil, teman dekat yang sudah lama tidak ia temui. Kamil tampak terengah-engah, seolah baru saja berlari mengejarnya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Kamil, matanya memancarkan keheranan. Arya merasa sedikit lega, meskipun perasaan cemas masih menguasainya. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentang ayahku," jawab Arya pelan, dengan suara yang hampir tak terdengar. Kamil menatapnya tajam. "Arya, kamu tahu ini berbahaya, bukan? Apa yang kamu temukan di gudang itu?" Arya menghela napas berat. "Aku menemukan dokumen-dokumen yang merujuk pada nama ayahku. Aku tak tahu harus bagaimana lagi." Kamil menarik nafas dalam-dalam, menatap Arya dengan tatapan serius. "Kamu tidak bisa terus melangkah begitu, Arya. Ini bukan hanya soal ayahmu. Ada banyak hal yang jauh lebih besar yang terlibat. Jika kamu terus mencari kebenaran ini, kamu akan membuka pintu yang tidak bisa ditutup lagi." Arya merasakan peringatan yang tulus di dalam kata-kata Kamil, namun tekadnya sudah bulat. "Aku tidak bisa mundur. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Kamil terlihat ragu sejenak, tetapi akhirnya ia mengangguk. "Baiklah, kalau begitu, aku akan membantumu. Tapi ingat, kita harus sangat hati-hati. Kalau kita salah langkah, ini bisa berakibat sangat buruk." Setelah berdiskusi lebih lanjut, mereka memutuskan untuk mengunjungi satu tempat yang bisa jadi menyimpan lebih banyak petunjuk. Sebuah kantor penyelidikan pribadi yang sudah lama dikenal oleh Kamil. Kantor itu milik seorang detektif bernama Ivan, yang dikenal cukup berpengalaman dalam menangani kasus-kasus rumit dan misterius. Ivan bukanlah orang yang mudah untuk ditemui, tetapi Kamil yakin bahwa dia bisa memberikan informasi lebih banyak tentang apa yang terjadi. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya sampai di depan kantor detektif tersebut. Sebuah gedung tua yang terletak di salah satu sudut kota. Kantor itu tampak tidak mencolok, tetapi Arya tahu bahwa di balik dinding itu, banyak rahasia yang mungkin akan terungkap. Kamil mengetuk pintu dengan hati-hati,
dan beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Sosok seorang pria parubaya dengan rambut uban dan mata tajam muncul di balik pintu. Wajahnya penuh kerut, tetapi ada kehangatan dalam tatapannya. "Kamil, sudah lama tidak bertemu," kata pria itu dengan suara yang dalam dan berwibawa. "Sudah terlalu lama, Ivan," jawab Kamil, mengangguk. "Ada sesuatu yang sangat penting yang perlu kita bicarakan." Ivan melangkah mundur, memberi mereka ruang untuk masuk. "Ayo masuk. Apa yang kalian butuhkan?" Setelah duduk di ruang kerja yang penuh dengan tumpukan dokumen, Kamil langsung membuka pembicaraan. "Ivan, kami mencari informasi tentang seseorang yang terlibat dalam beberapa bisnis yang sangat mencurigakan. Namanya Vino, seorang pengusaha besar. Kami tahu dia terhubung dengan ayah Arya." Ivan terdiam sejenak, lalu menatap Arya. "Vino, nama itu sudah sering saya dengar. Namun, saya juga tahu bahwa siapapun yang terlibat dengannya akan terperangkap dalam jaringan yang sangat rumit dan berbahaya. Ada banyak orang yang telah mencoba untuk menyingkap apa yang terjadi di balik bisnisnya, tapi selalu ada yang hilang." Arya menelan ludah. "Tapi ayahku tidak bisa terlibat dalam hal ini. Dia tidak bisa terjerat dalam sesuatu yang gelap." Ivan menggelengkan kepala. "Arya, kebenaran seringkali lebih sulit diterima daripada yang kita bayangkan. Kita harus berhati-hati. Saya akan bantu kalian mencari lebih banyak informasi, tapi kita harus bergerak dengan sangat hati-hati. Vino bukan orang yang akan membiarkan siapapun mengungkapkan rahasia gelapnya." Arya merasa sebuah perasaan yang berat menekan dadanya. Kebenaran semakin dekat, tetapi jalan menuju kebenaran itu penuh dengan rintangan yang mengerikan. Ia tahu, semakin dalam ia menggali, semakin besar bahaya yang mengintainya. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan keinginannya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Dengan tekad yang semakin kuat, Arya menyadari satu hal: perjalanan ini baru saja dimulai, dan apapun yang terjadi, ia harus siap menghadapi kebenaran, meskipun itu berarti menghancurkan gambaran sempurna yang ia miliki tentang keluarganya. Mengungkap lapisan terakhir. Pagi itu, Arya merasakan perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Seperti ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, seiring dengan keputusan besar yang harus ia ambil. Ia telah memutuskan untuk mengikuti jejak langkah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jejak yang membawanya ke dunia gelap yang penuh dengan rahasia dan kebohongan. Namun, tak ada pilihan lain. Kebenaran tentang ayahnya, Vino, dan segala yang berhubungan dengannya harus terungkap. Kamil sudah menunggu di luar rumahnya. Mobil hitamnya terparkir di pinggir jalan. Arya mengambil napas dalam-dalam sebelum keluar, melangkah menuju mobil dengan langkah yang mantap. Ketika ia memasuki mobil, Kamil langsung melesatkan kendaraan mereka menuju kantor detektif Ivan. "Sebelum kita melangkah lebih jauh," kata Kamil saat sedang mengemudi, "ada beberapa hal yang perlu kamu tahu, Arya. Ivan tidak mudah didekati. Dia tidak sembarangan membantu orang. Jadi, jika kamu ingin benar-benar mencari kebenaran, kamu harus siap dengan konsekuensinya." Arya mengangguk, meskipun perasaan ragu masih mengganggu. "Aku sudah siap, Kamil. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini bukan hanya tentang ayahku lagi. Ini tentang mencari keadilan."
Kamil menoleh ke arah Arya dengan tatapan serius. Keberanianmu luar biasa. Tapi ingat, tidak semua yang kita temui dalam pencarian ini akan membantu kita. Kadang-kadang, kita harus berdiri sendiri. Mereka tiba di kantor Ivan beberapa saat kemudian. Gedung itu kembali terlihat tak banyak berubah, dengan suasana sepi dan terkesan misterius. Pintu kaca besar terbuka dengan sendirinya saat mereka mendekat. Ivan sudah menunggu di dalam, duduk di belakang meja kayu besar dengan dokumen-dokumen tersebar di hadapannya. "Masuklah," Ivan berkata, dengan suara yang lebih tegas dari biasanya. "Saya sudah mempersiapkan beberapa informasi yang bisa membantu kalian." Mereka duduk, dan Ivan mulai membuka berkas di meja. Arya merasakan jantungnya berdebar. Setiap kata yang diucapkan Ivan bisa saja menjadi kunci untuk mengungkap segala rahasia yang ada di balik bisnis ayahnya. Ini, Ivan membuka sebuah map tebal dan menunjuk pada sebuah foto. Adalah seorang pengusaha yang terhubung langsung dengan Vino. Namanya Max. Dia adalah orang yang selama ini berada di balik layar banyak transaksi gelap yang melibatkan ayahmu. Dia sering berurusan dengan orang-orang yang memiliki kepentingan di dunia bawah tanah. Arya menatap foto itu dengan seksama. Max tampak seperti seseorang yang berwibawa, namun tatapan matanya yang tajam menyiratkan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada apa yang terlihat di permukaan. Ivan melanjutkan, "Max ini adalah salah satu orang yang sangat sulit untuk dilacak. Dia memiliki banyak koneksi, bahkan di luar negeri. Tapi ada satu orang yang berhasil mencapainya. Seorang informan yang dikenal sebagai Alfie." "Alfie?" Arya bertanya dengan penasaran. "Ya," Ivan mengangguk. "Alfie pernah bekerja dengan Max, namun sekarang dia sudah tidak lagi terlibat dalam bisnisnya. Dia bekerja sebagai penghubung antara pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang transaksi ilegal. Alfie bisa memberi kita banyak petunjuk, tapi dia sangat berhati-hati dan hanya mau berbicara dengan orang yang dia percayai." Arya merasa jantungnya semakin berdebar. "Lalu, di mana kita bisa menemui Alfie?" Ivan menghela napas, seakan mengumpulkan keberanian. "Itu bagian yang sulit. Alfie tidak pernah tinggal di tempat yang sama dalam waktu lama. Jika kalian ingin menemui Alfie, kalian harus ke pasar gelap. Pasar yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Di sana, kalian bisa menemui Alfie, tapi ada risiko besar. Banyak yang tidak keluar hidup-hidup setelah pergi ke sana." Arya mengerutkan kening. "Pasar gelap? Seperti apa itu?" "Tempat di mana segala macam barang dan jasa ilegal diperdagangkan," jawab Ivan dengan tenang. "Termasuk informasi yang bisa kita butuhkan. Tetapi untuk sampai ke sana, kalian harus sangat berhati-hati. Kalau tidak, kalian bisa terseret dalam sesuatu yang lebih besar dari yang kalian bayangkan." Kamil menatap Arya dengan serius. "Kamu yakin ingin melangkah lebih jauh, Arya?" Arya menarik napas dalam-dalam. "Aku sudah tidak punya pilihan, Kamil. Aku harus tahu kebenarannya." Ivan berdiri dan mengambil sebuah peta dari salah satu laci meja. "Ini peta yang akan membawa kalian ke pasar gelap. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di sana, tapi ingat, hanya orang-orang tertentu yang bisa bertahan hidup di tempat itu. Kalian harus siap dengan konsekuensinya."
Arya memandang peta itu dengan hati-hati. Suasana di ruangan itu terasa semakin tegang, seakan-akan dunia di luar sana sedang menunggu untuk mengungkapkan rahasia-rahasianya. Ia merasa bahwa semakin dekat ia dengan kebenaran, semakin banyak bahaya yang harus dihadapi. Tapi tekadnya sudah bulat. "Terima kasih, Ivan," kata Arya dengan suara penuh keyakinan. "Kami akan berangkat sekarang." Dengan peta yang diberikan oleh Ivan di tangan, Arya dan Kamil meninggalkan kantor detektif tersebut. Mereka tidak berbicara banyak selama perjalanan. Perasaan Arya campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lebih dekat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, tetapi di sisi lain, perasaan takut dan cemas terus menggelayuti pikirannya. Akhirnya, mereka sampai di sebuah tempat yang sepi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang biasa ditemui di pasar umum. Namun, mereka tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Di balik lorong-lorong gelap, terdapat banyak rahasia yang menunggu untuk terungkap, dan Arya sudah siap untuk menghadapinya, apapun yang akan terjadi. Jebakan di pasar gelap. Ketika Arya dan Kamil tiba di tempat yang disebut pasar gelap oleh Ivan, perasaan Arya begitu tegang. Tempat itu tidak seperti yang ia bayangkan. Tidak ada hiruk-pikuk pedagang yang ramai berteriak menawarkan barang dagangan. Malahan, tempat itu terasa sangat sunyi, dengan lorong-lorong sempit yang hanya diterangi lampu redup, seakan dunia di luar sana tidak lagi ada. "Ini benar-benar tempat yang suram," Kamil berbisik, matanya waspada memindai sekeliling. Arya mengangguk. Meskipun tidak ada yang bisa membuatnya lebih khawatir selain ketegangan yang ada di udara. Mereka berjalan pelan, mengikuti petunjuk pada peta yang diberikan Ivan. Lorong-lorong yang sempit itu terasa seperti labirin yang membawa mereka semakin jauh ke dalam dunia yang tidak mereka pahami sepenuhnya. "Jangan ada yang tertarik pada kita," kata Kamil dengan suara rendah. "Jika kita menunjukkan kelemahan, bisa-bisa kita terjebak." Arya menatap Kamil dan mengangguk, menahan ketegangan yang sudah semakin menggerogoti jantungnya. Ia tahu, mereka harus hati-hati. Tidak ada yang tahu siapa saja yang bisa mereka temui di sini. Akhirnya, mereka sampai di sebuah pintu yang terlihat berbeda dari yang lain, lebih kokoh dan lebih tertutup. Seorang pria besar berjaga di depan pintu, tampak seperti seorang penjaga yang tidak mudah diajak berbicara. "Alfi ada di dalam?" tanya Kamil tanpa basa-basi, langsung pada sasaran. Pria itu menatap mereka dengan tajam, kemudian mengangguk sedikit. "Tunggu di sini. Aku akan memberitahunya." Mereka berdiri di depan pintu itu dalam hening, menunggu dengan perasaan campur aduk. Arya bisa merasakan keringat dingin di dahinya, namun ia mencoba menenangkan dirinya. Ia harus tetap fokus. Ini adalah langkah terakhir untuk mengetahui kebenaran yang telah lama disembunyikan oleh ayahnya. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka, dan pria besar itu memberi isyarat agar mereka masuk. Dengan langkah hati-hati, Arya dan Kamil memasuki ruang di balik pintu. Ruangan itu tampak gelap. Hanya ada sedikit cahaya dari beberapa lampu kecil yang menggantung di langit-langit. Di tengah ruangan, duduk seorang pria yang wajahnya tertutup bayangan, tetapi matanya yang tajam memancarkan sesuatu yang berbeda. Ketenangan, kebijaksanaan, dan juga kebingungan. "Alfi?" tanya Arya. Suaranya bergetar. Pria itu mengangguk perlahan,
lalu mengisyaratkan mereka untuk duduk. "Aku sudah mendengar banyak tentang kalian berdua," katanya dengan suara yang dalam dan berat. "Apa yang kalian cari di sini?" Arya menatapnya dengan tegas. "Aku mencari kebenaran tentang ayahku, Vino. Apa yang dia sembunyikan? Apa yang telah dia lakukan?" Alfie menyandarkan tubuhnya di kursinya dan menatap mereka berdua. Ia tampak berpikir sejenak sebelum akhirnya membuka mulut. "Vino bukan orang yang kalian pikirkan. Dia terlibat dalam banyak hal, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar bisnis gelap. Tapi apa yang dia lakukan, dan siapa yang dia lindungi, itu bukan sesuatu yang bisa kalian terima begitu saja." Kamil mengernyit. "Apa maksudmu? Apa yang Vino sembunyikan?" Alfie menatap keduanya. Matanya tajam dan penuh perhitungan. "Aku tidak bisa memberi kalian semua jawaban, tapi aku bisa memberikan petunjuk yang mungkin akan mengubah segalanya. Vino terlibat dalam organisasi besar yang sudah mengakar sejak lama. Ada orang yang lebih berkuasa daripada dia yang mengendalikan segalanya, dan mereka akan melakukan apapun untuk menjaga agar rahasia ini tetap terkubur." Arya merasa dunia seakan terhenti mendengar perkataan Alfie. Selama ini, ia mengira ayahnya hanyalah seorang pengusaha biasa yang terjerat dalam kesalahan kecil. Tapi sekarang, semuanya tampak berbeda. Vino, ayahnya, terlibat dalam sebuah organisasi besar yang bisa saja memiliki kekuatan lebih dari yang pernah ia bayangkan. "Siapa mereka?" Arya bertanya. Suara seraknya hampir hilang. Alfie tersenyum miris, menatap Arya dengan tatapan yang penuh keprihatinan. "Mereka adalah orang-orang yang memiliki lebih banyak uang dan kekuasaan daripada yang bisa kalian hitung. Mereka tidak akan membiarkan siapapun mengungkap kebenaran, termasuk kalian berdua." Kamil menatap Alfie dengan serius. "Lalu, apa yang harus kami lakukan? Kami datang ke sini bukan hanya untuk mengetahui kebenaran, tapi untuk menghentikan mereka." Alfie menghela napas panjang. "Hentikan mereka? Itu bukan tugas kalian, Kamil. Mereka sudah jauh di luar jangkauan kalian. Tetapi ada satu cara untuk mengungkapkan semuanya. Satu-satunya cara yang mungkin berhasil. Kalian harus mencari pemimpin mereka, seseorang yang paling tidak terduga." Arya menatap Alfie, penasaran. "Siapa dia?" "Max," jawab Alfie dengan tegas. "Orang yang selama ini mengendalikan semuanya. Jika kalian bisa menemui Max, hanya disitulah kalian bisa menemukan kunci untuk menghentikan semua ini." Perkataan itu menggantung di udara, membuat Arya merasakan ketegangan yang semakin menguat. Nama itu, Max, bukan hanya sekadar nama. Itu adalah pintu yang mungkin mengarah ke segala hal yang sudah lama tersembunyi. Tapi Arya tahu, semakin dalam ia masuk, semakin besar risiko yang harus ia hadapi. Kamil menggenggam tangan Arya dengan erat. "Kita harus pergi sekarang, Arya. Kita tidak punya banyak waktu." Arya mengangguk, dan bersama Kamil, mereka keluar dari ruangan Alfie. Ketika pintu tertutup di belakang mereka, sebuah perasaan yang sulit diungkapkan melingkupi Arya. Mereka berada di jalan yang sangat berbahaya, dan tak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, Arya tidak akan berhenti sampai ia menemukan kebenaran yang selama ini disembunyikan.
Bayang-bayang kegelapan. Arya dan Kamil keluar dari pasar gelap dengan langkah cepat. Namun, meskipun langkah mereka terasa ringan, ada berat di dada Arya yang tak bisa dipungkiri. Informasi yang mereka terima dari Alfie hanya mengarah pada satu tujuan. Max, seseorang yang selama ini berada di balik layar, mengendalikan segala hal. Arya tak tahu apa yang harus ia harapkan. Satu hal yang pasti, mereka telah memasuki dunia yang jauh lebih gelap daripada yang bisa mereka bayangkan. Malam semakin larut ketika mereka tiba di sebuah tempat yang telah ditentukan oleh Alfie. Sebuah gudang tua yang tampaknya sudah tidak terpakai, tersembunyi di balik deretan bangunan kumuh. Tempat yang terlihat tidak lebih dari sebuah lokasi yang cocok untuk menyembunyikan rahasia. Arya menatap gedung itu dengan perasaan campur aduk. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Namun Arya merasakan ada sesuatu yang mengintai di dalamnya. "Ini tempat yang dimaksud?" tanya Kamil dengan suara rendah. Matanya menyapu sekelilingnya. Arya mengangguk, menghela napas panjang. "Ini satu-satunya petunjuk yang kita punya. Jika Max memang ada di sini, kita harus siap dengan apapun yang akan terjadi." Kamil memandangnya sejenak, seolah ingin memastikan apakah Arya benar-benar siap menghadapi apa yang akan mereka temui. "Kau siap, Arya? Tidak ada jalan kembali setelah kita masuk." Arya menatapnya dengan mata penuh tekad. "Aku tidak punya pilihan. Aku harus tahu siapa Max sebenarnya. Aku harus tahu apa yang terjadi dengan ayahku." Dengan langkah hati-hati, mereka memasuki gudang tersebut. Pintu berderit saat dibuka, menciptakan suara yang memecah kesunyian yang menguasai tempat itu. Gudang itu tampaknya sudah lama tidak digunakan, namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Ada aura gelap yang membalut seluruh ruangan, seakan ruang itu sendiri menyimpan cerita yang terlupakan. Di tengah gudang, ada meja panjang dengan kursi yang terbuat dari kayu tua. Beberapa lampu gantung di atas mereka berkelip redup, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Arya merasakan sesuatu yang aneh, sebuah ketegangan yang mencekam udara. Kamil memimpin jalan, tangannya siap disaku, seolah waspada terhadap apapun yang akan datang. "Max!" teriak Kamil. Suaranya bergema di dalam gudang. Tiba-tiba, dari sudut gelap, muncul sosok yang tinggi besar. Seorang pria dengan wajah yang tersembunyi oleh bayang-bayang. Matanya yang tajam seperti bisa menembus langsung ke dalam jiwa seseorang. Arya merasa tubuhnya kaku saat sosok itu mendekat. Max, pria yang selama ini menjadi misteri terbesar dalam hidupnya. Hanya namanya yang mereka dengar, dan sekarang dia ada di depan mereka. "Apa yang kalian inginkan?" Suara Max rendah dan berat, penuh dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Arya dan Kamil saling berpandangan, namun tak ada kata yang keluar dari mulut mereka. Arya merasakan kepalanya berputar. Dalam sekejap, segala kecurigaan dan ketakutan yang melanda dirinya dalam perjalanan ini seakan membekukan tubuhnya. Tapi Arya tak bisa mundur lagi. Ia mengumpulkan keberanian dan melangkah maju. "Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan ayahku," kata Arya dengan suara yang bergetar, namun penuh tekad. "Kenapa dia menghilang? Apa yang dia sembunyikan dariku?" Max tersenyum tipis, namun senyum itu sama sekali tidak menunjukkan kebaikan. "Ayahmu terlibat lebih dalam daripada yang kau bayangkan, Arya.
Jika kau ingin tahu lebih banyak, kau harus siap menerima kenyataan yang lebih kejam daripada apa yang kau kira. Arya menahan napas, namun hatinya semakin dipenuhi kebingungan. Apa maksudmu? Tanyanya. Matanya berbinar karena kebingungannya. Max melangkah lebih dekat. Langkahnya menggelegar di lantai kayu yang sudah lapuk. Vino adalah bagian dari organisasi yang jauh lebih besar. Arya, organisasi yang tidak bisa dihentikan hanya dengan rasa penasaranmu. Mereka memiliki kekuasaan, uang, dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Ayahmu telah memilih jalannya sendiri, dan ia tahu risiko yang ada. Tapi dia memilih untuk melindungi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang jika kau tahu, kau akan menjadi bagian dari permainan yang tak bisa kau menangkan. Kamil mengerutkan kening. Jadi, ayahnya terlibat dalam sesuatu yang lebih besar, bukan hanya masalah keluarga. Max mengangguk. Tatapannya tak pernah lepas dari Arya. Betul. Ayahmu tahu akan ada saatnya dia harus memilih antara keluarganya atau apa yang dia percayai. Dan dia memilih untuk melindungi yang terakhir. Pilihan itu membawa dia jauh dari kalian. Kalau kau ingin tahu lebih banyak, kau harus siap untuk ikut serta dalam permainan ini, Arya. Hati Arya berdegup kencang. Pilihan apa yang sedang dibicarakan Max? Apa yang harus ia lakukan sekarang? Di satu sisi, ia merasa semakin terjerat dalam labirin yang tak jelas ujungnya. Namun, di sisi lain, ada rasa keinginan yang kuat untuk tahu lebih jauh, untuk mengetahui apa yang terjadi dengan ayahnya dan mengapa semua ini harus terjadi. Lalu apa yang harus aku lakukan? Arya akhirnya bertanya, meskipun suaranya bergetar. Bagaimana aku bisa mengubah semuanya? Max tersenyum sinis. Bergabunglah dengan kami, Arya. Jika kau ingin mengubah sesuatu, kau harus mengerti betul dunia yang kau masuki. Dunia yang penuh darah, kebohongan, dan pengkhianatan. Setelah kau benar-benar siap untuk itu, barulah kau bisa menghancurkan semuanya dari dalam. Arya menatap Max. Matanya penuh dengan kebingungan dan amarah yang sulit dia ungkapkan. Ia merasa terjebak dalam dunia yang tidak ia inginkan. Tetapi seiring dengan kata-kata Max, hatinya mulai dipenuhi tekad yang kuat. Ia harus tahu lebih banyak. Mungkin inilah saatnya bagi Arya untuk benar-benar mengambil langkah pertama untuk menghancurkan segala sesuatu yang selama ini merusak hidupnya. Mendobrak dunia yang penuh kebohongan ini. Titik balik yang menentukan. Hati Arya berdebar kencang. Setiap detik terasa begitu berat. Dan ruang gudang yang gelap semakin terasa menekan. Keputusan yang harus diambil kini bukan lagi sekadar pertanyaan akan apa yang akan terjadi dengan ayahnya, tapi juga tentang dirinya sendiri. Dunia yang sebelumnya asing, kini perlahan masuk ke dalam hidupnya, menyelusup ke dalam setiap sudut pikirannya, mengubah segalanya. Max berdiri di depan Arya dengan senyum tipis yang penuh misteri. Pandangannya tidak lagi sekadar menilai, tapi seolah sedang menguji seberapa jauh Arya bersedia berjalan dalam dunia ini. Kamil berdiri di sampingnya, menyentuh lengan Arya dengan lembut, memberi sinyal bahwa ia selalu siap mendukung, meskipun Arya tahu keputusan ini sepenuhnya ada di tangannya. Apa yang akan kamu lakukan sekarang, Arya? Tanya Max. Suaranya masih dalam nada berat yang menggetarkan hati. Kau harus tahu bahwa perjalananmu tidak akan mudah. Dan ini bukan hanya tentang keluargamu,
Ini tentang siapa dirimu sebenarnya. Kau sudah mengetahui bagian dari kebenaran, tetapi apakah kau siap untuk menghadapi sisa-sisanya? Arya menatap Max dengan tajam, mencari jawaban dari matanya yang gelap dan penuh kebohongan. Aku sudah cukup hidup dalam kebohongan, Max, jawabnya dengan suara tegas, meski dadanya terasa semakin sesak. Aku tidak akan mundur. Aku tidak akan berhenti sampai aku tahu seluruh kebenaran. Max mengangkat alisnya, tampak seperti menghargai tekad Arya. Namun, tatapannya tetap dingin, tanpa simpati. Kau tahu apa yang harus dilakukan jika ingin mencapai kebenaran itu, Arya? Apa kau benar-benar siap untuk kehilangan lebih banyak? Untuk melihat sisi gelap yang tak terbayangkan? Arya menarik napas panjang, menenangkan dirinya sendiri. Kamil, yang berdiri di sebelahnya, memberi senyum kecil yang mengingatkan Arya akan janji mereka untuk terus maju bersama. Di tengah semua keraguan dan ketakutan yang muncul, ada satu hal yang pasti, keinginan untuk mengungkapkan kebenaran lebih besar dari segala rasa takut yang menyelubunginya. Aku siap, jawab Arya dengan suara yang lebih mantap. Aku harus tahu siapa ayahku sebenarnya, dan aku tidak takut dengan kenyataan. Max tersenyum lebar, senyum yang lebih seperti tawa kemenangan daripada tanda persetujuan. Begitu. Baiklah, Arya. Aku tidak bisa menjanjikan kau akan menyukainya. Tapi jika kau memilih untuk melangkah lebih jauh, tidak ada jalan kembali. Tanpa memberi kesempatan Arya untuk berkata lebih banyak, Max berbalik dan melangkah ke arah bagian lain dari gudang. Arya dan Kamil mengikuti di belakangnya, berusaha menjaga jarak, tapi tetap waspada. Hati Arya bergejolak. Dalam setiap langkah yang mereka ambil, dunia yang lebih gelap ini semakin terbuka di hadapannya. Ia tidak tahu kemana jalan ini akan membawanya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi mundur. Mereka berjalan menyusuri lorong-lorong sempit yang gelap. Suara langkah kaki mereka terdengar memantul di sepanjang dinding tua. Akhirnya, mereka sampai di sebuah ruang kecil, di mana sebuah meja besar dikelilingi oleh beberapa kursi yang kosong. Di tengah meja itu, ada sebuah dokumen yang terbuka lebar, seolah menunggu untuk dibaca. Max berhenti dan melirik ke arah Arya. Ini adalah awal dari perjalananmu, Arya. Inilah kunci untuk mengetahui lebih banyak tentang ayahmu. Tetapi, ingatlah, kau akan menemui banyak hal yang lebih mengerikan dari apa yang bisa kau bayangkan. Dan setelah ini, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Dengan ragu, Arya mendekati meja itu. Kamil di sampingnya memberikan dukungan tanpa kata, seolah mengingatkan Arya untuk tetap kuat. Perlahan, Arya membuka dokumen itu, matanya bergerak dengan cepat, membaca setiap kalimat yang tertulis. Setiap kata yang ia baca semakin membuka tabir gelap yang selama ini tersembunyi dari pandangannya. Ayahnya, Vino, terlibat dalam jaringan yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Ia bukan hanya seorang korban. Ayahnya adalah salah satu orang yang membantu membangun jaringan yang penuh dengan manipulasi, kekuasaan, dan kebohongan. Ada nama-nama yang tidak asing lagi di dalam dokumen itu, beberapa di antaranya bahkan terkait langsung dengan Max. Semua ini adalah permainan besar yang telah dimainkan sejak lama, dan Arya baru menyadari bahwa ia telah menjadi bagian dari permainan tersebut. Jadi,
Ayahku tahu tentang ini sejak lama. Suara Arya bergetar. Tetapi ia berusaha keras untuk tetap tenang. Dia memilih untuk terlibat dalam jaringan ini. Kenapa? Max melangkah lebih dekat, menjelaskan dengan nada yang lebih serius, lebih dalam. Vino tahu betul apa yang ia lakukan. Arya, dia memilih untuk melindungi sesuatu yang lebih besar daripada keluargamu. Dunia ini bukan hanya tentang apa yang terlihat. Ada banyak lapisan yang harus kau lewati, dan tidak semua orang akan bisa bertahan. Arya menatap Max. Matanya penuh amarah dan kebingungan. Dan kau ingin aku bergabung dengan semua ini? Max mengangkat bahu. Tatapannya tetap penuh misteri. Bergabung atau tidak, keputusan ada di tanganmu. Yang jelas, jika kau ingin tahu lebih banyak, kau harus siap untuk bertarung dengan dunia ini. Dunia yang penuh dengan pengkhianatan, dan semuanya akan bergantung padamu. Arya terdiam, tubuhnya terasa lelah, tapi hatinya semakin membara. Dunia yang selama ini ia kenal tidak lebih dari bayangan semu. Dunia ini penuh dengan tipu daya dan kebohongan. Namun, satu hal yang tidak bisa ia ingkari, ia harus melanjutkan perjalanan ini. Tak peduli seberapa besar risiko yang akan ia hadapi. Saya akan melanjutkan, katanya dengan tegas. Suaranya lebih kuat dari sebelumnya. Saya akan mengungkap semuanya, dan saya tidak akan berhenti sampai saya menemukan kebenarannya. Max tersenyum puas, tetapi Arya bisa melihat dengan jelas bahwa senyuman itu adalah sebuah peringatan. Dunia yang ia masuki kini bukan lagi dunia yang bisa dipahami dengan mudah. Namun, ia tidak peduli. Arya sudah berkomitmen untuk menyelesaikan semuanya, dengan atau tanpa bantuan siapapun. Baiklah, kata Max pelan. Siapkan dirimu, Arya. Perjalananmu baru saja dimulai. Akhir yang membuka mata. Arya merasa dunia yang ia kenal hancur berkeping-keping di hadapannya. Semua yang selama ini ia percayai, semua yang selama ini ia anggap sebagai kebenaran, kini terasa seperti bayangan. Jalan yang harus ia tempuh semakin terjal, semakin berbahaya, namun ia tidak bisa mundur. Keputusan yang ia buat di malam itu telah mengubah segalanya. Max dan Camille berada di sisinya, menemani Arya dalam perjalanan yang semakin penuh misteri. Mereka telah menjelajahi banyak bagian dari dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah dunia penuh kebohongan dan pengkhianatan. Namun, Arya tahu satu hal pasti. Ia harus sampai pada ujung jalan ini, apapun yang terjadi. Di balik setiap langkah, Arya merasakan beban yang semakin berat. Setiap kali ia mengenang masa kecilnya, kenangan tentang ayahnya yang selalu melindungi dan memberikan rasa aman, kini terasa seperti kenangan palsu. Vino, ayahnya, yang dulu dianggap sebagai pahlawan dalam hidupnya, ternyata telah memilih jalan yang gelap dan penuh pengkhianatan. Ia merasa terkhianati, tetapi juga merasa bingung. Bagaimana mungkin sosok yang ia kagumi begitu lama bisa berbalik seperti ini? Pada akhirnya, semuanya mengarah pada sebuah titik. Titik yang membawa Arya kembali pada sosok yang selama ini ia anggap sebagai pelindung, Vino. Mereka berada di dalam ruang yang sama sekali berbeda. Vino tidak lagi tampak seperti ayah yang dulu. Sosok yang penuh kasih sayang dan perhatian. Wajahnya kini lebih keras, dan tatapannya penuh dengan penolakan. Ayah,
Suara Arya bergetar. Namun ia berusaha keras untuk tetap teguh. Mengapa? Mengapa ayah memilih jalan ini? Mengapa ayah terlibat dalam semua ini? Vino menghela napas panjang, menatap Arya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ia tampak lelah, jauh dari sosok yang dulu Arya kenal. Arya, suara Vino terdengar berat, penuh dengan penyesalan dan kebingungan. Ini bukan tentang siapa yang benar atau siapa yang salah. Ini tentang bertahan hidup, tentang memilih jalan yang paling memungkinkan untuk kita semua. Arya merasa darahnya mendidih mendengar kata-kata itu. Semua yang ia anggap benar, kini terasa begitu salah. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa lagi membiarkan ayahnya begitu saja mengendalikan hidupnya. Kita semua? Lalu bagaimana dengan aku? Ayah? Bagaimana dengan aku yang selama ini selalu ada untukmu, yang selalu percaya pada setiap kata yang keluar dari mulutmu? Vino menunduk, seakan merasa bersalah namun tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Kau tidak mengerti, Arya. Tidak ada yang bisa mengerti kecuali mereka yang pernah berada di posisiku. Dunia ini bukan tempat yang baik. Arya, untuk bertahan, kita harus tahu cara bermain dengan aturan yang ada. Kata-kata itu menyentuh Arya lebih dalam dari yang ia kira. Ada keletihan dalam suara ayahnya yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Arya merasa, meskipun rasa sakitnya begitu dalam, ia masih bisa merasakan belas kasih. Belas kasih untuk pria yang telah memilih untuk mengorbankan segala yang ia cintai demi ambisi dan ketakutan. Arya berdiri tegak, walau hatinya seperti teriris. Aku mengerti lebih dari yang ayah kira. Vino, aku tahu ini bukan tentang siapa yang benar atau siapa yang salah. Ini tentang siapa yang kita pilih untuk menjadi di dunia yang penuh dengan kebohongan. Dan aku sudah cukup hidup dalam kebohongan itu. Max yang selama ini diam, akhirnya berbicara dengan suara tegas. Arya benar. Vino, sudah cukup semua ini. Kebenaran harus terungkap, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Vino bangkit dari kursinya. Wajahnya berubah menjadi serius. Kalian pikir dengan mengungkapkan semuanya, kalian akan mendapatkan apa? Kalian hanya akan membawa kehancuran pada dirimu sendiri. Semua ini adalah permainan yang jauh lebih besar daripada yang kalian kira. Kamil yang sudah menunggu di belakang Arya menambahkan, kami sudah siap, Vino. Tidak ada lagi jalan yang bisa kembali. Jika ini yang harus dilakukan untuk menuntaskan semuanya, maka kami akan melakukannya. Arya menatap ayahnya dengan tatapan yang tajam. Ia tahu ia telah membuat keputusan yang sulit. Namun saat itu ia tidak ragu. Ayah, terima kasih telah membuka mataku. Aku tidak akan pernah lagi menjadi bagian dari dunia kotor ini. Vino terdiam sejenak, seolah merasakan kepergian Arya dari hidupnya. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi mengendalikan putrinya. Kau akan menyesal, Arya, katanya dengan suara rendah, yang lebih terdengar seperti sebuah keputusasaan. Yang aku sesali adalah telah membiarkan diriku hidup dalam kebohongan begitu lama, jawab Arya dengan keyakinan, matanya penuh tekad. Kini, aku akan menuntaskan semuanya, dan tidak akan ada yang bisa menghentikan langkahku. Max dan Kamil saling bertukar pandang.
Keduanya tahu bahwa ini adalah titik akhir dari perjalanan panjang yang penuh dengan misteri dan pengkhianatan. Semua rahasia yang tersembunyi kini terungkap, dan Arya, meskipun terluka, kini menemukan kekuatan yang selama ini ia cari. "Ayo, Arya," kata Kamil, meraih tangannya dengan penuh keyakinan. "Kita selesai di sini." Malam itu, Arya berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan ayahnya dan dunia yang selama ini mengikatnya. Di luar, dunia tampak sama seperti sebelumnya, tetapi bagi Arya, semuanya telah berubah. Kebenaran telah terungkap, dan ia siap untuk melangkah maju, meninggalkan semua luka di belakangnya. Dendam yang dulu membakar hatinya kini telah berubah menjadi kekuatan. Ia tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa dengan segala pengorbanan yang telah ia lakukan, ia tidak akan lagi menjadi korban dari dunia yang penuh kebohongan ini. Arya akhirnya memahami satu hal penting. Untuk menjadi bebas, kadang kita harus melepaskan orang yang paling kita cintai, meskipun itu adalah keputusan yang menyakitkan. Akhir.